Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Indra Fernando Duha, NIM 6202210006 dari kelas IKORD 2020, mata kuliah Gizi Olahraga. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan judul saya tentang strategi diet untuk performa optimal atlet. Anatomi fisiologi makan dan latihan. Tahapan pengaturan makan atlet harus disesuaikan dengan pembinaan atlet yang meliputi 4 hal pokok. Yang pertama, perbaikan status gizi. Yang kedua, pemeliharaan status gizi. Yang ketiga, pertandingan. Dan yang terakhir, transisi. Penyelenggaraan makanan pada pemusatan latihan. Pemusatan latihan adalah kegiatan pelaksanaan program latihan dalam jangka waktu tertentu yang terpusat di dalam lingkungan tertentu di mana atlet tinggal bersama dan melakukan kegiatan sehari-hari sesuai dengan program pelatihan. Sasaran pemusatan latihan adalah untuk meningkatkan yang pertama, 1. Kesehatan umum, status gizi, dan kebugaran jasmani. 2. Teknik dan keterampilan karbohidrat khusus sesuai dengan cabang. 3. Kesiapan mental, semangat juang, dan motivasi kerjasama kelompok. 4. Pengetahuan terapan yang terkait olahraga. 5. Konsumen yang dilayani oleh homoge. 6. Adanya periodisasi alat latihan selama penyelenggaraan makanan berlangsung. Penyimpanan zat gizi makro. Zat gizi makro adalah zat gizi utama yang dimetabolisme untuk menghasilkan energi yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. 1. Metabolisme karbohidrat. Karbohidrat di dalam tubuh akan dimetabolisme menjadi glukosa darah, glikogen hati, dan glikogen otot. Semua jenis karbohidrat yang dikonsumsi akan dikonversi menjadi glukosa di dalam tubuh. Glukosa yang terbentuk akan tersimpan dalam aliran tubuh. Glukosa yang terbentuk akan tersimpan dalam aliran darah sebagai glukosa darah, serta sebagai cadangan energi dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. 2. Metabolisme protein. Protein akan digunakan sebagai energi ketika cadangan lemak dan karbohidrat tidak dapat memenuhi kebutuhan energi. Pemecahan protein menghasilkan amoniak yang akan dimetabolisme oleh hati menjadi ureum dan akan dikeluarkan oleh ginjal. 3. Metabolisme lemak. Lemak dalam tubuh yang berperan sebagai sumber energi, terutama pada olahraga dengan intensitas sedang dalam waktu lama. Lemak di dalam tubuh dimetabolisme menjadi energi melalui proses pemecahan simpanan lemak yang terdapat dalam tubuh dalam bentuk trigliserida. Asupan energi. Kebutuhan energi ditentukan oleh 3 komponen, yaitu energi basal metabolic rate atau BMR, specific dynamic action atau SDA, atau aktivitas fisik, energi ekspenditur untuk setiap jenis dan lama latihan. Makanan seorang atlet harus mengandung semua zat gizi makro dan mikro. Secara umum, menu makanan harus mengandung yang pertama, karbohidrat 40-70% kandungan gizinya. Yang kedua, lemak 20-45% kandungan gizinya. Ketiga, protein 12-20% kandungan gizinya. Kebutuhan makan sebelum bertanding. Makanan yang dikonsumsi sebelum bertanding harus menyediakan karbohidrat yang dapat meningkatkan dan mempertahankan kadar gula darah tanpa mengeluarkan insulin secara drastis. Petunjuk pemberian makan atlet sebelum pertandingan. Yang pertama, 3 jam sebelum tanding atlet dianjurkan makan menu ringan, tinggi karbohidrat terutama dengan indeks glikemik rendah, cukup protein, rendah lemak, tidak bergas, dan mudah dicerna. Yang kedua, diusahakan tidak memberikan makanan sumber glukosa 30 menit atau kurang sebelum pertandingan berlangsung. Hal ini akan menyebabkan hipoglikemia. Yang ketiga, bagi atlet yang gugup dan cemas, berikan makanan cair. Terakhir, untuk olahraga endurance atau daya tahan, dapat diberikan diet khusus atau karbohidrat loading beberapa hari atau seminggu sebelum bertanding.
Makanan selama hari tanding. Tujuannya ialah memberi makanan dan cairan yang cukup untuk memenuhi energi dan zat gizi agar cadangan glikogen tetap terpelihara. Syaratnya yang pertama, cukup energi sesuai kebutuhan. Yang kedua, protein cukup 10-12%, lemak 15-20%, karbohidrat 68-70%. Yang ketiga, banyak vitamin dan mineral. Yang keempat, mudah dicerna, tidak bergas dan berserat, dan tidak merangsang. Yang kelima, cairan gula diberikan dalam konsentrasi rendah. Makanan setelah pertandingan. Tujuannya ialah memberi makanan yang memenuhi energi dan zat gizi untuk memulihkan glikogen otot, status dehidrasi, dan keseimbangan elektrolit. Syaratnya cukup energi, tinggi karbohidrat, vitamin, mineral, cukup protein, dan rendah lemak. Yang terakhir, banyak cairan. Sekianlah dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Salam olahraga.